Sugeng Dalu, Rahayu, Rahayu dari Timur Bengawan. Ya, banyak yang bertanya-tanya kepada yang ini, teman-temannya Telegumandil Gendewati, Silving Shell, bertanya-tanya pada yang, ya, pertanyaannya macam-macam ya, tentang tulang wangi. Banyak hal ya yang kiranya yang sebenarnya susah menjelaskannya, soalnya kan gak gampang itu. Tulang wangi ya, tulang wangi berkaitan dengan weton yang disukai sama bangsa-bangsa halus, yang menyukai weton-weton tulang wangi. Kiranya weton tulang wangi itu apa aja yang ya, ada Rabu Legi, ada Sabtu Wage, Sabtu Legi, Kamis Kliwon ya, yang katanya lo ini itu disukai sama makhluk-makhluk halus. Apa benar gitu, Mas? Nah, gitu. Disukai makhluk-makhluk halus. Tapi sebelum itu, yang katakan bacalah dan bacalah. Jadi kenapa itu kode keras tentang bacalah karena gunakan akalmu ya, gunakanlah akalmu, cucunya yang akal ya, gunakan akalmu. Kenapa gunakan akalmu itu tadi? Karena begini, pada dasarnya kita punya sel yang namanya mitokondria ya. Kita punya otak kanan, otak kiri. Di tengah-tengahnya ada yang namanya pineal gland ya. Nah, otak kanan ini feminim, tahu nggak feminim ya? Feminim itu tahu nggak? Itu ya. Wah, yang capek. Oke. Yang capek. Ini apalagi ini? Oke. Yang jelaskan sekarang buat cucunya yang Telegumandil Gendewati ya. Femininitas, mitokondria. Jadi kamu tahu nggak listrik itu? Ketika kamu tahu listrik, ada cabang-cabangnya ya, kabel-kabelnya. Kamu liatin tuh, satu kabel dengan kabel yang lainnya saling terikat, saling terkait ya. Ketika itu saling terkait, maka kita ini makhluk elektromagnetik, sama seperti kerja listrik. Ditransferkan ke sana, disambung ke sana, ditransferkan ke sana, disambung ke sana. Nah, ketika ditransferkan, disambung itu ya cucuku, sama aja kabel-kabel itu kayak cakramu itu loh, cakra bawah ke atas, ke atas, ke atas, dan ke atas. Nah, otak kanan, otak kiri ini, otak kanan ini kan seni, otak kiri ini kan logika, seni dan logika. Di tengah-tengahnya ada pineal gland ya. Jadi yang dimaksud cakra sampai ke mahkota itu di booster lah, itu kabel-kabel listriknya itu disambung.
dari tiang ke tiang, dari tetangga sana ke tetangga sini. Karena sistem kerja kita sama dengan elektromagnetik. Ya, jadi apakah tulang wangi itu disukai bangsa-bangsa halus dan kita bisa melihat hal-hal gaib? Yaitu tadi, bacalah. Karena ketika engkau membaca, engkau menggunakan akal. Buku-buku besar itu semuanya, buku-buku yang kau baca itu adalah ilmu pengetahuan. Nah, ilmu pengetahuan itu perlu akal untuk menafsirkannya. Jadi nggak mungkin ketika itu sudah wujud dalam suatu yang namanya buku, itu di luar ilmu pengetahuan, nggak mungkin. Itu pasti ilmu pengetahuan. Makanya cinta itu artinya ilmu pengetahuan. Kenapa cinta ilmu pengetahuan? Karena dengan cinta, dengan ilmu pengetahuan, kau mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan. Kedamaian dan kebahagiaan itu yang kau cari-cari, bukan? Ya, engkau mencari damai dan bahagia. Makanya engkau mencari pengetahuan supaya damai dan bahagia. Tapi ketika orang itu tolol, tidak menyambungkan otak kanan kiri, pineal gland dan mitokondria itu, sel kecil itu yang padat, yang menyimpan energi listrik itu, maka sudah nggak akan bisa damai dan bahagia. Ya. Tetapi kita harus hati-hati dengan ilusi pengetahuan. Ilusi pengetahuan itu seperti apa contohnya ya? Ini merusak organ, jelas pasti ya. Tapi yang dari sini ya, ini juga ke sini. Yang satu langsung ke perut, yang satu ke PR. Apa itu PR? Tetapi ini nggak tahu ini airnya masuk kemana, ke PR atau ke perut, dan asapnya masuk kemana, ke PR atau ke perut. Padahal bareng nih, berarti ada yang memisahkan kan. Ilusi pengetahuan. Nah, mitokondria, sel kecil, listrik, cakra ke kabel-kabel seperti tiang listrik yang nyambung, konduktor, kita jadi konduktor karena kita elektromagnetik ya. Elektromagnetik sama kerjanya. Nah, ya jelas dengan kita menggabungkan cakra-cakra kita akan melihat sesuatu yang tidak kelihatan ya. Sesuatu yang tidak kelihatan. Nah, jika kita sudah melihat dan dia melihat, ya terjadilah rasa cinta itu. Cinta, terjadilah pengetahuan ya. Cinta adalah pengetahuan. Dengan cinta yang kau cari adalah damai dan kebahagiaan. Jadi jika orang tidak berpengetahuan, maka tidak akan damai dan bahagia. Tetapi harus berhati-hati dengan ilusi pengetahuan ya, lebih baik, karena ilusi pengetahuan itu sangatlah berbahaya ya, sangatlah berbahaya ilusi pengetahuan. Nah, ketika itu sudah menjadi buku ya, sudah menjadi buku kertas. Nah, bukunya awal nggak ada buku ini. Nah, sudah menjadi kertas ya, maka perlu ditafsirkan. Menafsirkannya butuh akal ya, butuh akal untuk menafsirkannya. Makanya bacalah. Karena ini ilmu pengetahuan, buku-buku ini ilmu pengetahuan yang bisa membuatmu damai dan bahagia. Tapi jika itu disampaikan
dengan ilusi pengetahuan, maka kau tidak akan menemukan kedamaian dan kebahagiaan. Ya, ilusi pengetahuan. Ilusi bukan hanya mata ini, pengetahuan juga bisa dibikin ilusi. Ya, contohnya udah yang contohin tadi. Ya. Bandel Gendowati. Oke. Pineal gland, sisi feminim. Ya. Otak kanan mempunyai sisi feminim. Sisi feminim itu lebih bisa menangkap hal-hal yang sensitif. Ya. Hal-hal yang sensitif. Jadi ya nggak meragukan jika ada seorang perempuan itu lebih bisa melihat sisi sensitifnya. Ya kayak Triwikromo lah, ketika Triwikromo itu seorang Betara Siwa itu berubah menjadi Kali, ada kaitannya dengan itu, sisi sensitif, emosi, kebijaksanaan, emosi, musik. Jika engkau pengen melihat dan pengen menjadi tulang wangi, musik, komunikasi, kebijaksanaan, cinta, 3 itu kuncinya. Karena itulah yang menghidupkan mitokondria, menghidupkan pineal gland, menghidupkan otak kanan dan kiri. Itu harus sinkron, karena ini terbelah ya, kanan kiri tek ya langsung pineal langsung ke cakra, ting 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 ting, ting. Seperti itu. Jadi tentang tulang wangi, begitulah penjelasannya yang tulang wangi ya. Coba carilah di Google atau di mana mitokondria, sel-sel ingatan masa lampau dan sebagainya. Lalu digabungkanlah seperti tiang listrik itu, listrik menyambung tiang, kabel telepon, kabel internet, apa itu. Nah, gitu dulu penjelasannya, sedikit saja supaya kau mengerti cucunya yang Del Komandel Gendowati dan sel Pringsel. Jika kurang lega, masih bingung, ya komen aja lah ya, karena komenanmu itu biasanya nggak ada komen-komen orang yang nggak inginkan di situ, karena ini hanya untuk cucunya yang lainnya nggak usah komen ya, nggak baik ya. Cucunya Eyang saja kamu boleh komen. Ketika Eyang menanggapimu berarti kamu adalah cucuku, ketika Eyang tidak menanggapimu kamu bukan siapa-siapa. Understood ya? Oke, mengerti. Rahayu dari Timur Bengawan.